sedikit gitu ya mengenai batik Wisucun itu sendiri. Batik Wisucun itu mulai ada tahun 1925. Itu dimulai dari kakek dan nenek yang mulai membuat. Mereka berdua itu berasal dari keluarga pembatik juga. Jadi kakek dari keluarga pembatik dan nenek juga dari keluarga pembatik. Mereka dijodohkan dan pada saat itu setelah menikah mereka diperbolehkan menuliskan nama pada kain yang dibuat. Jadi kalau sebelum menikah mereka membuat batik, tapi nama yang dicantumkan adalah namanya orang tua. Nah setelah mereka menikah, mereka diperbolehkan mencantumkan nama, tetapi karena pada saat itu yang diperbolehkan adalah nama laki-laki, walaupun yang mengerjakan mungkin nenek, tapi nama yang dicantumkan adalah sebagai kepala keluarga Wisucun. Itu tahun 1925. Bisa diceritakan sedikit gitu ya mengenai batik Wisucun itu sendiri. Batik Wisucun itu mulai ada tahun 1925. Itu dimulai dari kakek dan nenek yang mulai membuat. Mereka berdua itu berasal dari keluarga pembatik juga. Jadi kakek dari keluarga pembatik dan nenek juga dari keluarga pembatik. Mereka dijodohkan dan pada saat itu setelah menikah mereka diperbolehkan menuliskan nama pada kain yang dibuat. Jadi kalau sebelum menikah mereka membuat batik, tapi nama yang dicantumkan adalah namanya orang tua. Nah setelah mereka menikah mereka diperbolehkan mencantumkan nama, tetapi karena pada saat itu yang diperbolehkan adalah nama laki-laki, walaupun yang mengerjakan mungkin nenek, tapi nama yang dicantumkan adalah sebagai kepala keluarga Wisucun. Itu tahun 1925. Oke. Mbak Wit, kan berarti Mbak Wit itu generasi ketiganya betul ya? Iya, ketiga. Gimana nih Mbak Wit? Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya, batiknya sudah 100 tahun. Terima kasih. Keren banget teman-teman. Ya. Bisa dibilang mungkin salah satu pelopor batik ya di sana gitu ya, Kedung Muni ya Mbak, di Kedung Muni ya 1925 gitu ya, dan sekarang sudah berusia 100 tahun dan jarang sekali kita temukan batik yang datangnya dari masa lampau sekali gitu ya, sudah 1 abad gitu. Nah, bagaimana Mbak Widya gitu ya, kalau kita ketahui bersama gitu ya sebagai yang tahu tentang batik ini, apa arti 100 tahun sih untuk Mbak Widya dengan batik dari generasi pertamanya? Gini, saya membuat pameran ini tujuannya adalah untuk meninggalkan jejak digital terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kakek, nenek, papa, dan mama. Karena gini, saya melihat beberapa pembatik yang dari zamannya kakek, ketika mereka sudah meninggal dan tidak mempunyai penerus, maka nama dia itu hilang begitu saja gitu loh, tanpa ada orang yang lebih muda mengetahui.
mereka lebih banyak dimiliki oleh para kolektor. Jadi kalau kolektor tidak mengeluarkan batiknya, maka nama itu tidak akan disebut. Seperti contohnya batik Naswanhin, itu adalah sepupu dari Wisucun. Pada saat dia hidup, batik Naswanhin cukup terkenal, cukup halus. Tapi begitu dia nggak ada penerusnya dan kemudian si emak Naswanhin itu meninggal, nama itu lenyap gitu aja. Dan saya ada di posisi seperti dia di situ. Jadi saya melihat bagaimana mak Naswanhin meninggal dan saya melihat nama itu lama-lama menghilang. Dan saya tidak menghendaki batik Wisucun, seandainya saya udah tidak bisa meneruskan batik Wisucun, lalu nama batik Wisucun itu hilang. Dengan saya membuat pameran ini, saya ingin batik Wisucun tetap hidup. Oke, Mbak Wit. Teman-teman mulai sadar nggak sih kalau dari paparannya Mbak Wida itu kayaknya tantangannya yang sekarang malah yang lebih susah gitu ya. Padahal kan kalau misalnya ada yang punya sajor pengusaha di sini, kalau pengusaha itu kan biasanya justru yang paling susah ya membangun. Sepertinya justru Mbak Wid kebalik ya. Sekarang lah yang paling terkesan itu kayak struggle banget gitu ya. Boleh nggak ceritain sedikit ke kita semua nih tantangan setiap generasinya, dari generasi engkong ya panggilnya ya, engkong sampai ke papa sampai ke sekarang, itu bagaimana generasi? Kalau saya melihat sih masing-masing tiap generasi itu punya masalah sendiri-sendiri ya. Jadi kalau pada saat kakek engkong ya, itu mungkin karena pada masa penjajahan, jadi bahan baku itu dan bahan baku kemudian pemasaran itu susah gitu loh, nggak semudah seperti sekarang untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian untuk menjaga kualitas mungkin kakek udah biasa ya karena mempunyai banyak pegawai. Tapi kemudian di zamannya papa, pegawai udah mulai berkurang. Dan kemudian permasalahan yang paling berat itu adalah ketika printing masuk ke Indonesia dan diberi izin untuk membuat, itu banyak sekali mempengaruhi kehidupan para pembatik tulis. Dan kemudian selain itu bahan baku juga mulai susah didapat, walaupun tidak sesusah seperti sekarang, tetapi itu juga membawa dampak kayak seperti obat batik yang zaman dulu seperti punya Jerman itu udah nggak diproduksi atau masuk ke Indonesia lagi. Itu berpengaruh. Dan pewarna. Ini pewarna, obat pewarna untuk pewarna batik. Dan kemudian kalau di zaman yang saya pegang ini, saya lebih concern di pembatiknya. Jadi kalau ditanya apakah pembatik itu ada banyak. Tapi yang sesuai dengan standar Wisucun itu susah didapat. Jadi biasanya mereka yang muda-muda itu kurang telaten, kemudian nggak sabar, punya kalau dengan titik-titik yang kecil kan berarti kan lebih lama. Dia akan menggunakan canting yang lebih besar sehingga lebih cepat dan cepat mendapatkan uang. Oke, Mbak Wid, itu kan apa ya? Kalau kita melihat ke batik sekarang itu kan gampang sekali gitu ya. Lagi-lagi kita terkalahkan oleh AI teman-teman ya. Jadi kalau Mbak Widya tadi ceritakan kalau sama printing ya, calon AI ya kalau si printing ini gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kita yakin bahwa batik printing tidak akan bisa menggantikan tangan, tidak akan bisa menggantikan kepalanya manusia gitu ya. Hatinya manusia dia semoga sampai detik ini belum bisa ya teman-teman dia menggantikan. Nah, menurut Mbak Wid sendiri dari batik Wisucun ini apa sih yang tidak bisa digantikan gitu ya, yang menjadi ciri khas yang ibaratnya nggak mungkin deh bisa digantikan dengan printing atau cat karena memang buah hati dari tangannya Mbak Widya gitu. Jadi ciri khas yang nggak bisa nih dimakan sama printing dan lain-lain. Sebenarnya kalau dikatakan dimakan, Wisucun udah kena. Kita udah kena printing, udah kena di plagiat, di print secara bagus itu, dan saya mengakui hasilnya bagus, hasilnya sama dengan yang kami buat. Tapi kemudian kita kembali ke yang pembelinya. Apakah dia memang ingin menghargai itu seni atau hanya ingin dilihat sebagai dia memakai kain bagus? Kalau kita bertemu dengan kolektor, pasti akan mengatakan lebih baik membeli yang tulis karena kita akan lebih menghargai yang membuat.
baik. Bagus sekali pemaparannya. Tapi kalau untuk dari segi pekerjaannya itu sendiri, Mbak Wit, kan tadi Mbak Wit cerita sudah mulai sedikit gitu ya. Apakah memang keinginan mereka itu sudah mulai padam, atau sebetulnya ya banyak sekali hal-hal yang di luar dari yang seharusnya akhirnya bikin batik ini bisa dibilang mungkin cukup hanya bisa bertahan di generasi ketiga gitu. Untuk batik secara keseluruhan atau batik Wisucun? Batik Wisucun. Karena gini, kalau untuk batik Wisucun sendiri, karena tidak ada regenerasi ke bawah, jadi anak-anak dari pembatik yang sekarang saya pegang itu rata-rata anaknya tidak ada yang jadi pembatik. Mereka lebih menjahit, konveksi, atau masuk ke jeans. Pabrik jeans ya, masuk jeans gitu. Karena bagi mereka itu mindset mereka itu kalau bekerja di dalam dunia batik itu kotor, kemudian kuper, nggak bisa dibuat selfie. Ya, kan kalau kerja di mall kan mau selfie kan cantik ya. Tapi kalau di pembatikan masa kita udah berkeringat segala macam, tangan penuh dengan malam dan warna, mau selfie gitu, mereka kan malu. Jadi bagi mereka itu kurang menarik. Walaupun sebenarnya yang dihasilkan, pendapatan yang dihasilkan dari membatik dengan kerja di mall sebagai SPG itu jauh beda. Ya, berarti memang benar-benar ketelitian gitu ya. Kan yang saya tahu nih ya, batik Wisucun itu berbeda gitu teman-teman sama batik yang ada yang rata-rata kita pakai atau kita beli, yang kita ketahui gitu ya. Karena yang kita beli itu kan biasanya hanya ukuran lembarannya juga kurang panjang gitu ya, nggak sepanjang yang dulu. Terus juga dikerjakannya kalau teman-teman itu tuh enggak dua sisi. Nah, batik OST itu kita bilangnya OST jadi batik Wisucun ini dikerjakannya begitu ya Mbak ya? Boleh diceritakan Mbak itu? Jadi kelebihan dari batik Wisucun itu kami mengerjakannya semua menggunakan tangan, handmade, dan kemudian sistem pewarnaannya adalah celup, bukan colet atau dengan kuas. Kemudian dikerjakan bolak-balik. Itu baik isen-isen maupun nemboknya kita kerjakan bolak-balik. Sehingga itu yang membuat lama. Untuk satu batik teorinya kita membutuhkan waktu 3 tahun. Tetapi nanti faktanya lebih, karena kalau di musim kemarau kita masih bisa mengerjakan, tapi kalau di musim hujan kita akan lebih pasif karena kita tidak bisa mewarnai. Untuk pewarnaan kita membutuhkan matahari. Jadi kemudian kalau musim hujan itu kita rada mengurangi proses pewarnaan, dan kemudian kalau pada musim tanam dan panen itu banyak ibu-ibu yang suaminya petani, mereka akan meninggalkan batiknya dan terjun ke sawah untuk membantu. Nah, kalau mereka sudah terjun ke sawah, itu biasanya saya melarang mereka untuk membatik karena itu akan mempengaruhi pada hasil tangan yang dikerjakan. Sebegitu detailnya ya Mbak ya. Jadi ininya lumayan kompleks lah ya. Iya. Tapi yang saya dengar itu ternyata di generasi pertama, bahkan sampai kemarin kan sempat masuk Museum Nasional ya Mbak ya, itu sebagai salah satu pendiri gitu ya batik Wisucun ini. Bahkan saya pernah dengar kalau zaman dulu kalau mau nikah maharnya wajib pakai batik Wisucun loh. Ya, kenapa ya Mbak? Boleh nggak cerita sedikit, itu menarik sekali. Jadi gini, karena waktu itu batik Wisucun dianggap sebagai batik yang high class, ya kan? Sehingga bagi yang mempunyai batik Wisucun akan dianggap bahwa dia mungkin di atas rata-rata. Di kebudayaan Peranakan itu kan ada semacam memberikan baju sesawit kepada pasangannya. Jadi kalau perempuan akan diberikan baju sesawit dengan laki-laki, akan ditukarkan gitu. Jadi pihak laki-laki untuk menunjukkan kepada keluarga yang pihak perempuan bahwa ini loh, aku mapan, aku bisa menghidupi anakmu, dia bilang gitu. Dia dengan memberikan batik Wisucun. Semakin banyak batik Wisucun yang ada di
tempatnya, berarti secara tidak langsung tanpa kata-kata dia akan menunjukkan pada keluarga si perempuan bahwa kami dari keluarga cukup mapan. Juga pernah, selain itu juga pernah dipakai oleh beberapa bangsawan ya, maksudnya kalau zaman dulu tuh apa ya, bilangnya gubernur gitu ya, para petingginya gitu ya Mbak Wit ya. Pernah juga saya dengar sampai pesan langsung ke engkong harus pakai motif apa gitu. Boleh nggak sih Mbak Wit diceritain itu kok sampai sedetail itu permintaannya? Itu tahun 1935-an antara. Pada waktu itu ada bupati yang dari Solo ya, dia mau mantu, kemudian dia ingin sesuatu yang dipakai di istrinya itu tidak meninggalkan kesoloannya, tetapi berbeda dengan yang lain. Karena kalau dia memakai batik Solo pasti akan dikembali orang yang dari keluarga Solo. Jadi dia minta dibuatin motif baru, kolaborasi dari Solo dan Pekalongan, yang akan dipakai pada saat dia menikahkan anaknya. Kemudian keluarlah motif yang kita sebut dengan motif merak ati. Merak burung merak ati. Ati itu dari hati ya. Ati dari hati ya. Bahasa Jawanya ati. Wah, kalau sampai dipakai sama bupati ya Mbak ya? Istrinya bupati ya. Istrinya bupati, berarti kan mahal banget ya Mbak. Itu apa sih, kira-kira faktor apa yang bikin mereka itu sebegitu menghargai gitu sampai memesan langsung atau misalnya menjadikan mahar sampai sekiannya. Menurut Mbak sendiri faktor apa kira-kira di masa itu yang menjadi penyebab bahwa batik Wisucun ini menjadi sekian mahal? Sebenarnya bukan dikatakan mahal, tapi karena memang para pembelinya kan teraras sendiri ya. Jadi kakek itu merasa kalau dia membuat batik yang sama dengan keluarganya, keluarga besar, maka belum apa-apa dia harus bersaing dengan keluarga besar UI yang notabene pembatik semua. Dan kemudian kalau dia bisa membuat, kemudian dia melihat Van Schelen pada waktu itu. Van Schelen masih membuat batik dan dia melihat pangsa pasar Van Schelen itu teratur. Jadi orang-orang yang waktu itu orang Indo ya, dan pangsa pasarnya tidak terpengaruhi oleh keadaan ekonomi yang di bawah. Oh iya. Jadi dia melihat pangsa pasar yang di high class itu kalau kita bisa masuk, kita tuh aman di situ karena pasarnya kecil tapi luas. Ini ya jadinya ya. Ini ada satu lagi yang lumayan mengejutkan ya buat saya, karena kalau teman-teman ada yang familiar dengan Balai Lelang Christie mungkin, nah ternyata kemarin sempat ada kabar bahwa batik Wisucun ini dilelang di Balai Lelang Christie karena kualitasnya yang dianggap hampir sempurna sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia gitu ya, dan sebagai karya seni. Mbak Wit, baru dong tanggapannya apa? Mungkin Mbak Wit jangan-jangan nggak tahu atau tahu? Nggak tahu. Boleh dong. Berarti tanggapannya apa tuh pas mendengar dilelang gitu? Kalau mengenai harga, memang untuk yang OSC 1 ya, kita menyebutkan yang dimasuk Christie itu pasti yang generasi pertama, bukan generasi saya. Generasi pertama itu memang harganya cukup tinggi karena dirasakan tidak akan ada yang membuat lagi seperti itu. Walaupun namanya tetap Wisucun kan kita beda tangan ya. Jadi kemudian kalau masuk ke rumah Christie itu terus terang memang saya bangga banget. Iya. Berarti benar ya Mbak? Nggak tahu ya Mbak? Nggak tahu. Malah yang lebih mengetahui adalah orang-orang yang di luar. Iya, betul. Pasti begitu ya. Oke, selamat ya Mbak. Ini hebat banget deh sampai masuk galeri di lelang di sana tuh yang ikut bangga kita juga gitu ya sebagai. Mungkin aku bisa nambahin ceritanya. Justru cerita itu datangnya dari saya. Ada seorang teman yang akhirnya tahu bahwa saya berteman dengan Ibu Widi. Lalu dia bilang, dia cerita bahwa dia waktu itu sedang sekolah di London, dan dia datang di lelang itu dan dia kaget karena ada batik
dari JAK Indonesia, dari Kedung Muni Pekalongan yang dilelang sampai gitu. Dia kaget, terus dia telepon ibunya karena ibunya koleksi batik. Dia bilang sama ibunya, "Mah, itu di lelang Christie yang aku datang, aku lihat ada batik yang namanya Wisucun di Pekalongan." Ibu itu langsung mengirim bapaknya untuk ke Pekalongan untuk pesan gitu. Jadi itu kita tuh tadinya cuma duduk-duduk ngobrol sampai akhirnya tahu, dan masih ada orangnya yang bapak yang pesan itu yang akhirnya aku temukan sama Mbak Wit, sama Bu Wit, aku pertemukan dan emang kejadian gitu loh, bahwa itu betul Christie. Si anak itu aku kenal dan anak itu bercerita. Memang tidak ada bukti ya, maksudnya kita nggak punya, dia juga, tapi aku hadir di lelang itu gitu. Dan akhirnya ibunya beli 9 kain. Ibunya mau koleksi 9 kain. Kami datang untuk Ibu Widi nostalgia. Jadi pada saat itu kami diundang ke rumahnya. Oh iya. Terus si bapak keluarin koleksinya. Ibu Widi bernostalgia karena itu generasi 2 ya. Buat aku yang buat semua. Buat Mbak Wit yang udah ya papa udah nggak ada ya. Papa udah nggak ada tapi mamahnya masih ada. Terus dia beli, terus kita bernostalgia. Jadi that's true, but there is no proof. Betul ya. Itu aja sih. Jadi itu saya saksinya. Dimana asli, kami hanya ketemu ngobrol, terus dia tahu aku teman, terus dia kaget. "Kamu kenal? Serius kamu kenal?" "Iya, kenapa?" "Oh, aku punya kainnya." "Bapakku punya kainnya," dia bilang. Gitu. Mbak Duti, satu aja berapa tadi? Apanya? Harganya? Kalau generasi 1M memang. Itu 9 ya tadi ya? Iya. Oke, Dia beli 9. mari kita kalikan berapa dengan kurs rupiah. Atau kalau di sana belinya kursnya beda kan memang? Iya, beda. Oke, berarti ini nggak lepas bukan cuma sekedar memang legendaris. Kita meyakini juga keotentikan, ciri khas, ada etos di situ gitu ya, sehingga harganya menjadi sekian gitu ya. Nah mungkin kembali ke Mbak Widya, boleh nggak sih Mbak ceritain sedikit gitu yang jadi ciri khas dari batik Wisucun dibandingkan dengan yang lain-lainnya gitu, terutama mungkin di generasi Mbak Wid yang sekarang. Seperti yang saya katakan, dikerjakan bolak-balik, dan kemudian pewarnaan kita adalah sistem yang celup semua. Jadi satu warna itu satu proses. Jadi kalau di kain itu ada 4 warna, berarti batik itu mengalami 4 kali perebusan. Kalau di tempat lain kan mungkin satu kali perebusan itu bisa 2-3 warna. Kami enggak, jadi satu warna satu proses. Kemudian dikerjakan bolak-balik dan semuanya menggunakan canting. Untuk motif, mungkin yang zaman kakek OSI 1 dengan yang generasi kedua itu masih lebih bunga-bunga. Jadi bunga, kupu, burung. Tapi kemudian setelah saya pegang, saya mulai merubah desain, mengikuti permintaan juga, tapi tidak keluar pakem dari proses produksinya. Pengerjaannya saya masih tetap menggunakan cara kakek, isian tutul, sambutnya masih semua seperti yang zaman dulu. Hanya desainnya mengikuti kemajuan zaman sekarang. Baik. Tambahan lagi mungkin, Iya, yang silakan, mungkin Mbak. aku harus ini. Kalau tadi Mbak Wit bilang satu warna, satu kali ya. Warnanya Mbak Wit itu gradasi. Jadi bukan satu warna biru, merah gitu ya. Itu nanti biru tua, biru muda gitu. Jadi bayangkan pekerjaan itu berapa lama gitu. Jadi contohnya kalau untuk membuat warna biru itu saya harus berarti tiga kali celup dengan 3 hari yang berbeda. Untuk warna pink itu 3 kali celup, 3 kali hari yang berbeda. Jadi kalau ada 4 warna berarti 4 kali 3 kali proses. Itu bahkan waktunya tadi berapa lama Mbak? Untuk dari mulai awal sampai akhir proses Teorinya kalau dikerjakan seperti di pabrik ya, berangkat jam 8 pulang jam 4, berangkat jam
masuk jam 8 pulang jam 4 tanpa ada hujan kemudian sakit, kita terus kerja itu 3 tahun saya selesai. 3 tahun teman. Tapi karena kemudian itu seperti kemarau yang pembatiknya sakit atau ada hajatan di kampung selama seminggu, ya selama seminggu dia tidak kerja, Atau juga kainnya. atau kemudian kalau kainnya rusak. Karena bolak-balik direbus, jadi si kain menjadi melemak. Jadi dia bisa sobek, gampang sobek. Seratnya putus biasanya. Jadi itu ada satu klien yang bawit 7 tahun. Ya, Dan karena bisa udah dapet kainnya. sudah sampai di tengah-tengah ternyata kainnya sobek dan kemudian warnanya juga saya nggak kurang cocok. Saya ulang dari pertama. Karena udah masuk tahun ketiga. Saya ulang lagi dari pertama sehingga dia akhirnya mendapatkan kainnya 100 tahun kemudian. Bisa dibilang ini yang Mbak Wit ya, seniman ini. seniman batik sedang berkarya gitu ya. Jadi bahkan saya pernah diceritakan saking perlakukan seperti mahakarya gitu ya, kan harus pakai tanda tangan ya sama dengan seniman gitu ya. Ada saat pernah kejadian lupa di tanda tangan ya Mbak Wit ya? Ya, lupa Nah, di tanda nasibnya tangan. bagaimana itu Mbak? Nasibnya nggak pernah keluar dari rumah. Ada di lemari keluarga. Saya tuh membedakan kain gagal dan kain rusak gitu ya. Kalau kain rusak itu berarti kain itu sempurna, tapi dia tidak bisa mengikuti proses produksi. Jadi sobek karena seratnya nipis atau lubang, itu karena prosesnya, bukan karena kesalahan manusia. Jadi karena prosesnya dia nggak kuat direbus, kemudian kena air keras berkali-kali. Itu saya menyebutnya batik rusak. Itu saya tidak akan membuang atau gimana, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau gagal itu berarti kemudian karena kesalahan saya. Contohnya ada malam yang lepas, saya nggak lihat, ternyata malamnya lepas, tapi saya udah masuk warna, sehingga itu akan terjadi cacat kan? Itu berarti kesalahan saya. Itu kalau kayak gitu, kalau nggak bisa diperbaikin, berarti batik itu tidak akan pernah keluar atau diselesaikan. Dan kemudian biasanya saya ambil penyelesaian adalah dibakar. Walaupun udah setengah jadi atau sudah jadi, maka akan dihancurkan oleh sang pencipta. Langsung jiwa-jiwa milenial ini bergejolak ya, aduh sayang banget gitu ya. Tapi memang begitulah sepertinya menciptakan mahakarya ya, betul gitu. Tapi yang saya cukup menarik lagi nih ya, penyimpanannya katanya menggunakan rempah. Nah kalau kita nyimpan batik ya gitu aja ya, bahkan pakai pencucinya juga pencuci biasa, padahal udah ada pencuci batik khusus gitu kan ya. Nah Mbak Wit, memangnya ada hubungan apa gitu antara rempah-rempah yang kita punya dengan penyimpanan kain batik itu sendiri? Karena gini, dari titipan emak itu mereka mengatakan batiknya jangan dicuci pakai deterjen, kemudian jangan menggunakan mesin cuci, kemudian jangan pakai pewangi atau semacam kayak kimia itu, dan kapur barus. Nah kemudian kan dari situ kita harus menghindari semua itu. Sedangkan kalau disimpan dalam lemari, kita akan ketemu dengan yang namanya kutu itu kan, mengat gitu. Nah, supaya menghilangkan mengat itu, alternatifnya adalah kita pakai tradisional, yaitu rempah-rempah yang tidak disukai oleh mengat. Itu seperti cengkeh, bunga lawang, kemudian merica. Berarti memang di dalam bahkan benar-benar sampai di tangan penerimanya pun sampai ada pesan khususnya bahwa karya seni ini harus diperlakukan bagaimana gitu ya Mbak Wit ya. Mungkin secara dengan kata-kata enggak, tapi kalau saya memberikan batik yang sudah jadi, saya memang menyiapkan rempah-rempah di setiap kotak yang saya berikan kepada klien. Dan itu memang sudah terjadi dari angkatan pertama? Mulai saya. Oh gitu. Berarti kalau yang sebelumnya treatmentnya berbeda dengan yang sekarang? Cuma diomongin aja, nggak pakai. Iya. Kalau zaman dulu kan memang ibu-ibu kan
emak yang ibu-ibu zaman dulu telaten ya untuk mencuci sendiri. Kalau sekarang kan lebih banyak dibawa ke laundry. Iya betul ya. Kami mau gampangnya aja soalnya Mbak. Oke, Mbak, itu kan tadi udah disebutin ya sebenarnya prosesnya bagaimana, tapi kami boleh tahu lebih detail nggak sih Mbak bedanya antara batik yang ya saya kan bisa dibilang awam ya, memakai batik memakai batik awam gitu. Katanya ada sampai 9 proses dalam menciptakan batik ini. Boleh nggak Mbak singkat aja dijelaskan sampai 9 tuh apa aja gitu? Kalau 9 lebih, karena di pameran itu nanti akan ada 21 step. Ya. Dan itu ada di buku saya yang kedua. Itu step by stepnya saya jabarin di situ. Itu ada 21 step. Luar biasa. Dan berkembang, itu apakah berkembang sampai ke Mbak Widya sekarang atau memang dari engkau Dari pertama kakek seperti itu. dan terus dirinya seperti itu gitu ya. Baik. Oke, Mbak Wid ini kan salah satu pelakunya ya, bisa dibilang senimannya gitu. Ada corak yang tadi Mbak Wid sudah jelaskan waktu dari angkatan pertama gitu ya, dari Engkong, dan ternyata Mbak Wid juga mengembangkan. Boleh nggak Mbak Wid diceritakan sedikit pengembangan apa sih yang dilakukan dan akhirnya menjadi istilahnya pakemnya Mbak Widya gitu? Kalau saya nggak punya pakem. Oh iya. Saya harus mengikuti pakemnya Isucun. Jadi pada waktu di 2006 itu saya mulai mengembangkan motif hokokai yang pada saat itu kakek dan papa tidak pernah membuat. Jadi saya mulai mengenal hokokai karena ada permintaan dari customer orang Jepang yang datang untuk minta dibuatkan hokokai. Dari situ saya belajar yang mengenai batik hokokai. Dari situ akhirnya saya mulai keluar dari zona aman. Jadi maksudnya kalau dulu kan membuat batiknya berdasarkan pola-pola lama yang kemudian dibuat ulang. Setelah saya membuat hokokai dan ternyata si pemesannya itu suka, dari situ membuka wawasan bahwa saya juga bisa menggambar yang lain. Dan kemudian saya mulai menggambar sesuatu yang berbeda seperti naga dan unik. Kemudian saya mulai juga menggunakan animasi, kartun gitu. Oh gitu. Ya. Berarti ini pembaruan, ada kartunnya di dalam gitu ya. Kok bisa sih Mbak kepikiran ke situ? Coba nih sampai geli gini ada ceritanya nih pasti nih. Ada. Ketika anak-anak kecil kan sering membelikan buku mainan ya, buku pewarnain. Dari buku pewarnaan itu kemudian saya dapat ide untuk membuat desain baru, desain fabel. Jadi binatang-binatang seperti kelinci, kura-kura itu saya rangkai untuk menjadi satu batik. Kemudian ada juga desain mengenai Bible, Alkitab. Dan yang terakhir saya mencoba membuat selendang BTS. Ayo siapa di sini? Fansnya BTS? Apa sih nama ini? Army. Ya. Ternyata Bu Lydia Army teman-teman. Dan itu yang akan dipamerkan di pameran di tanggal 25 besok. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Widya. Ini satu pertanyaan terakhir. Dalam dikit apa ya Mbak? Kalau mendengar kata batik tulis halus legendaris Wisocun, jadi ibaratnya kami sudah melabelkan hal itu gitu ya, bahwa Wisocun adalah sebuah batik legendaris yang memang patut kita taruhlah kita mungkin bisa jadi akan kehilangan di generasi ini gitu ya. Tapi saking legendarisnya kita sampai mau tidak mau kita harus memperkenalkan gitu ke orang lain. Nah, mendengar kata batik legendaris ini sebagai seorang pelaku ya, gimana sih perasaan Mbak Widya, pikiran Mbak Widya mengenai batik legendaris? Mungkin ya awal saya harus ngasih tahu ya, saya terima batik Wisocun ini bukan karena rasa suka. Terus terang tidak seperti mungkin Mbak Doti karena memang dia suka batik. Orang lain suka batik, kalau dia terjun ke batik. Saya tidak.
terus terang saya memang tidak suka batik, tapi saya terpaksa terima batik karena saya melihat ini adalah salah satu cara untuk membalas budi orang tua. Karena papa meninggal, tidak ada yang meneruskan, dan mama tidak bisa mengerjakan batik kalau tidak ada yang mewarnain. Jadi saya akhirnya yang mengambil bidangnya papa, yaitu pewarnaan. Saya mempelajari pewarnaan untuk menggantikan pekerjaan itu. Dan kemudian komitmen saya adalah yang saya pegang, batik ini jangan sampai hancur di tanganku. Jadi gimana caranya dia boleh berhenti tapi tidak hancur. Beda ya, kalau hancur berarti kan saya yang merusak. Tapi kalau berhenti itu karena memang takdir. Tidak ada yang meneruskan, tidak punya pembatik, dan saya menyatakan bahwa batik Wisucun tutup. Tapi dengan nama yang masih di atas. Bukan kita berhenti karena namanya jelek kemudian tutup, itu saya enggak. Jadi saya akan mempertahankan nama Wisucun tetap di atas walaupun akhirnya saya harus mengakui bahwa kami tidak mempunyai penerus.